Sebanyak 70 tenaga pengawas berbasis masyarakat pendamping kegiatan Posyandu yang direkrut Pemkab Gianyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada bulan Desember tahun lalu kini diberi pembekalan dan pelatihan sebelum bertugas. Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pengawas berbasis masyarakat digelar selama 2 hari, dibuka PLT Kepala Dinas PMD Dewa Ngakan Ngurah Adi yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Nyonya Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra di ruang sidang kantor Bupati Gianyar. Penetapan tenaga pengawas berbasis masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2019 rencananya akan ditempatkan di desa kelurahan se-Kabupaten Gianyar. Hal ini sebagai salah satu upaya mengimplementasikan Permendagri 19 tahun 2019 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Menurut Ngakan Ngurah Adi, tugas dari tenaga pengawas ini nantinya adalah mengupayakan percepatan penganekaragaman pangan, peningkatan perekonomian keluarga, serta kegiatan pengembangan lainnya di Posyandu. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Nyonya Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, ide awal dari perekrutan tenaga Posyandu berbasis masyarakat adalah adanya keinginan untuk merevitalisasi kinerja kader Posyandu. Kader-kader yang sudah ada tidak bisa bekerja sendirian. Kader perlu mendapat dukungan konkret baik dari masyarakat di lingkungannya maupun dari pemerintah. Berdasarkan data di Dinas PMD Gianyar, saat ini di Kabupaten Gianyar untuk strata Posyandu Pratama jumlahnya nihil. Sedangkan strata Madya sebanyak 129 buah, strata Purnama sebanyak 426 buah, dan Mandiri sebanyak 11 buah dengan jumlah kelompok Posyandu sebanyak 566 kelompok se-Kabupaten Gianyar. Melihat beratnya tugas mereka nanti di desa, dianggap perlu tenaga ini terlebih dahulu diberi pembekalan dan pelatihan agar nantinya mampu menyikapi isu-isu strategis tentang kesehatan melalui kegiatan Posyandu, mampu berinovasi penganekaragaman konsumsi pangan untuk pemberian makanan tambahan di Posyandu dan lain-lainnya. Dalam hal ini sebelum mereka melaksanakan kegiatan, tentunya kita berikan pembekalan kepada adik-adik kita, dan mereka ini sebagian besar dan memang dari syarat yang kita lampirkan kemarin adalah dari segi pendidikan. Nah, pendidikan dalam hal ini adalah kesehatan, baik itu SMK kesehatan, kemudian perawatan, dan diploma juga. Nah, sehingga ternyata setelah kita mengadakan seleksi, antusias anak-anak kita, adik-adik kita ternyata besar antusiasnya, sehingga yang dari 70 yang kita rekrut mereka sampai 200-an mendaftar. Nah, sehingga kita menunjukkan bahwa ini adalah antusias mereka sendiri untuk menjadi tenaga pendamping. Nah, dalam hal ini kami pun juga memberikan imbalan ya dari kabupaten, walaupun tidak besar, tetapi kami sudah menunjukkan komitmen di awal bahwa mereka bekerja pasti akan ada imbalannya seperti itu. Tetapi kita juga bisa menggenjot mereka untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih inovatif. Nah, di sini anak-anak adik-adik kita itu kan seperti muda-muda semua. Jadi paling tidak mereka harus tahu IT. Jadi mereka dalam komunikasi, dalam satu kegiatan dan pelaporan pun biar cepat dan mudah. Tentunya nantinya setelah diberikan pembekalan ini baik dari PMD Provinsi, kemudian dari Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan PPKB, itu merupakan OPD-OPD terkait yang nantinya memberikan pembekalan bagaimana sih keberadaan Posyandu di masyarakat ini. Karena memang ini sebuah kelembagaan yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ditambahkan, ia yakin tenaga yang nantinya ditempatkan di seluruh desa kelurahan se-Kabupaten Gianyar ini akan mampu bekerja dengan baik mengingat latar belakang pendidikan mereka adalah di bidang kesehatan, seperti SMK Kesehatan, diploma maupun sarjana di bidang kesehatan. Hal yang terpenting, mereka harus menguasai IT, mengingat sekarang ini segala sesuatu akan lebih cepat dengan menggunakan teknologi. Humas Gianyar melaporkan.